Asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Widya Kartika dari kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 1 Talun. Nama saya Azhara Brilian Kusuma dari kelas 9A MTSN 8 Blitar. Muhammad Kitasani, biasa dipanggil Kita. Saya kelas 10, sekolahnya di SMK 1 Blitar. Nama saya Kezia Grace Sislia Dayani, biasa dipanggil Sisil, sekarang kelas 11 di SMA Negeri 1 Talun. Nama Ahmad Novarian, kelas 2 SMA. Nama saya Sayudi Purwanto, tapi anak-anak sering menyebutnya Papi Yudi. Saya ngajar di SMA Negeri 1 Talun dan juga salah satu pengajar luar biasa di Unisba, Universitas Islam Blitar. Perkenalkan, saya Ibu Esther Handayani dari Wlingi. Nama Romi Ansarullah. Sehat, Pak? Wah, luar biasa, sehat jiwa raga. Nyamanan masuk sekolah biasa. Karena kalau online itu, materi-materinya sangat sulit untuk dipahami. Masuk sekolah seperti biasa. Kalau sekolah online tuh kurang enak, kurang efektif. Kan materinya juga dari online, jadi susah masuk di otak gitu. Buat belajarnya itu enak sekolah biasa karena kita lebih bisa loh langsung tanya ke gurunya gitu. Terus buat sing agak pemalas kayak saya gini enak sekolah daring karena kayak mungkin pagi bangun tidur cuman langsung absen, habis itu udah tidur lagi, disambi makan sambil Google Meet gitu. Tapi buat sekolahnya dapat materinya enak sekolah online, enak sekolah offline, tatap muka. Kalau menurut saya sendiri sih lebih enak belajar tatap muka karena kalau kita belajar tatap muka itu yang disampaikan guru itu lebih bisa kita cerna dan bisa kita pelajari. Kalau daring itu hanya sekedar murid membaca ataupun tidak itu kan juga tidak terlalu efisien menurut saya gitu. Sekolah biasa penak, sekolah online penak. Dengan adanya pandemi, kita memang harus pinter ya. Artinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dunia menjadi berubah termasuk di bidang pendidikan. Sementara ini yang kita alami di sekolah kami maupun di kampus kami itu untuk pembelajaran daring itu di satu sisi menguntungkan atau ada segi positif, di satu sisi pasti ada segi negatifnya. Di unsur positif, bagi Bapak Ibu guru yang dulu hanya kenal WhatsApp kemudian SMS saja, tetapi sekarang Bapak Ibu guru lebih pandai atau lebih mengenal beberapa aplikasi seperti ada Google Classroom, Zoom, dan sebagainya, sehingga pembelajaran daring itu bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, efektivitas dari belajar daring menurut saya di satu sisi itu bisa membuat siswa lebih pinter terkait dengan aplikasi. Di satu sisi siswa menjadi jam biologisnya bergeser. Kalau dulu mungkin jam 5 udah bangun, sekarang mungkin karena di awal-awal kita hanya anak-anak harus presensi dulu. Setelah presensi, kemudian kalau dikasih tugasnya secara daring, mereka lebih santai. Kemudian juga ada yang sambil berbaring aja sudah bisa mengikuti mengikuti Zoom dan sejenisnya itu. Jadi kreativitas di saat tugas ini juga ada beberapa kelemahan ya. Jadi anak-anak itu kadang jaga nih konconi. Ya, begitu ada tugas bla bla. Kamu yang mengerjakan soal ini sampai ini, aku sampai ini. Soalnya nanti jam sekian harus sudah dikumpulkan. Nah, akhirnya seperti itu.
menjadi hanya mengumpulkan tugas. Mereka itu paham atau tidak masalah materi itu, yang penting tugas terkumpul, begitu aja. Kalau menurut saya sekolah online ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau dari positifnya saya bangga sekali sebenarnya ya, sebagai orang tua otomatis kesempatan dekat dengan anak itu lebih banyak, memiliki apa ya, jadi orang tua itu tahu apa yang sedang dipelajari anak, juga bisa mempelajari materi-materi yang sedang diajarkan saat ini. Otomatis orang tuanya ya ketularan pintar, tahu. Apalagi saya juga punya 4 anak, kebetulan 2 di SD, 1 SMP, 1 SMA. Jadi secara tidak langsung orang tuanya ikut belajar, ikut mendampingi anak, juga tahu perkembangan anak, juga tahu apa kelemahan juga kelebihan anak selama ini. Kalau selama ini orang tua kebanyakan pasrah ke sekolah, wis nggak tahu anaknya itu bisa, ini benar-benar bisa atau nggak bisa, kita nggak tahu, pasrah. Cuman kita tahu nilainya saja berapa, yaitu menjadi patokan. Nah, di sisi negatifnya mungkin sosialisasi dengan teman jadi kurang. Terus mungkin lebih banyak di rumah karena online ya, jadi tidak bisa membatasi, nggak iso apa ya, jadi anak tuh lebih sering main HP. Nah, otomatis kan informasi yang didapat itu kebanyakan dari HP juga. Nah, efeknya jadi sekarang anak-anak lebih sering pegang HP, otomatis paketan juga, biaya paketan juga bertambah. Terus mungkin kebetulan anak-anak saya juga matanya minnya semakin bertambah juga. Nah, itu. Ya bagi saya sih, saya mengapresiasi saja sih. Jadi karena memang saya percaya saja dengan tim dokter yang ada. Tim dokter Indonesia juga sudah sangat luar biasa sekali. Dan memang ini menjadi solusi gitu kan dalam kondisi pandemi kayak gini. Kalau misalnya dipaksakan harus sekolah offline, ya tentu saja juga akan menimbulkan masalah yang baru. Tetapi menurut saya sebaiknya tetap pemerintah, saya yakin tetap terus memantau kira-kira kapan sekolah normal ini dibuka. Dan saya sangat apresiasi kalau misalnya sekolah ini segera dibuka. Tetapi ya tetap harus diukur kira-kira peluang-peluang untuk penyebarannya bagaimana dan lain sebagainya. Begitu. Susah banget. Soalnya kan juga yang saya ambil IPA. Habis itu kayak materi-materinya kita juga masih awal dan masih sulit banget untuk dipahami. Susah ya kan, kalau sekolah langsung itu langsung praktek gitu ya. Kalau ini kan enggak, dari video. Terus biasanya anak-anak itu kan males, terus pilih rebahan daripada sekolah online. Susah banget, apalagi mapel kejuruan. Itu kalau mapel kejuruan kan harus sambil praktek gitu ya. Nah, prakteknya itu jadi agak molor, di kloter-kloter, jadinya lebih seret ke otaknya, itu lebih seret. Kalau saat sekolah online itu menurut saya lebih susah menerima materinya. Karena apa? Karena kebanyakan itu guru-guru hanya sebatas memberi siswa itu tugas dan tidak menerangkan secara langsung. Dan kalau hanya diberi tugas itu menurut saya kurang efisien, karena itu tadi siswa kurang bisa untuk memahami materi dengan baik. Dua-duanya susah, Mas. Susahnya apa? Katanya tadi enak. Kan biasanya kalau di sekolahan tuh pas dikasih materi, lah itu kan kalau lawannya apa? Nyelot suwi baca Mas, sembarang karo Jawa ya. Nyelot suwi itu kayak malas, akhirnya tidur. Tiduran di sekolahan, tapi kalau di rumah di kamar pas daring, lah iku engko yo bila tidur engko mesti di sini kan. Kalau HP kan bisa di layar split 2 itu Mas. Lah di YouTube terus engko bawahi pelajaran iku mau sing daring, terus engko perhatian teralihkan sing ke atas ke YouTube itu Mas. Jadi ya bisa masuk semuanya. Beda ya, alhamdulillah untuk sekarang di SMA Negeri 1 Talun sudah bisa pembelajaran tatap muka. Dari pembelajaran tatap muka awalnya 25%. Pada saat 25% itu satu kelas itu kan normalnya 36. Di saat 25% itu hanya 9 anak yang masuk. Ketika 9 anak yang masuk itu rasanya
lumayan garing ya, sepertinya ngajar itu juga kurang semangat, gurunya kurang semangat, anaknya juga kurang semangat kalau hanya 9 anak seperti di bimbel jadinya gitu. Sedangkan 2 minggu kemudian karena aman, kita tetap mematuhi prokes dengan tertib. Nah, alhamdulillah di Semanta itu aman. Kemudian dilanjutkan menjadi 50%. Ketika 50% berarti yang masuk 18 anak per kelas, itu membuat mereka lebih semangat ya, gurunya pun menjadi semangat memberikan materi. Kemudian ketika kami selesai mengajar, itu mereka anak-anak itu langsung bilang terima kasih papi, terima kasih papi, terima kasih papi. Loh, terus saya di luar jam saya tanya anak-anak, loh kok nggak biasanya kalian hanya bersih hello papi begitu saja, sekarang kok kamu bilang terima kasih kenapa? Gini papi, ternyata untuk pembelajaran tatap muka itu walaupun 1 jam apel itu hanya 35 menit, tetapi efektivitasnya sangat-sangat bermanfaat bagi kami, karena begitu papi menjelaskan bla 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 langsung masuk selip gitu, kata mereka seperti itu. Kemudian kalau di daring, walaupun kami sebagai guru itu sudah memberikan PPT, kemudian menjelaskan, karena mereka tidak bertatap muka langsung, maka ternyata kurang efektif ya. Artinya hanya berapa persen yang masuk di konsep mereka begitu. Kemudian alhamdulillahnya lagi sekarang di Semanta itu sudah masuk 100%, tetapi 2 sesi ya. Walaupun jamnya tidak seperti jam normal, 1 jam pelajaran hanya 30 menit, tetapi itu sangat bermanfaat bagi anak-anak atau bagi kami begitu. Jadi ada 2 sesi. Sesi pertama itu 6 jam, masuk jam 7, pulang jam 10. Kemudian untuk jeda 1 jam itu tujuannya supaya anak yang pagi itu bisa lepas pulang dengan selamat. Kemudian berdatangan lagi untuk sesi 2 itu nanti mulai jam 11 sampai jam 1, 4 jam pelajaran. Itu juga ternyata sangat-sangat bermanfaat bagi kami, terutama untuk pendidikan di SMA Negeri 1 Talun. Begitu. Ya, betul. Menurut saya tidak hanya sebagai orang tua, tapi memiliki peran baru jadi guru les sekaligus guru les privat. Iya, bantuan dari pemerintah itu kuotanya salah. Soalnya provider itu yang diberikan pemerintah itu juga nggak ada signal di saya, jadinya saya pakai wifi. Salah. Soalnya malah kuotanya itu nggak kepake. Jadi kuota sekolah itu malah nggak aku pakai, tetap aku minta ke orang tua. Lebih boros. Soalnya yaitu kita kan yang di-download itu mungkin dari kuota 10 giga itu kita suruh download yang ini, yang itu. Nanti belum lagi Google Meet-nya, kayak e-learning dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya bisa nyolong wifi tetangga. Jadi lebih irit. Ilmunya barokah gak sih? Kalau menurut saya itu pemerintah juga tidak salah memberikan kuota seperti itu. Mungkin pemerintah itu juga memberi kuota seperti itu supaya kita belajar melalui aplikasi yang bisa menunjang kegiatan belajar kita, kayak Ruang Guru, Zenius, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya juga sudah bagus kalau tentang download tugas dan lain sebagainya itu di rumah saya itu pasang wifi. Kalau aku nggak pakai kuota mas, di rumah ada wifi. Banyak banget untuk tugas, jadi aku aja pengalaman dari aku sendiri itu ngerjain tugas sampai larut malam, kadang juga sampai larut pagi. Iya, pernah denger itu, tapi biasa aja sih. Soalnya aku juga cuek sama pelajaran kayak gitu. Aku sih sebenarnya belum tahu pasti, itu kan juga aku tahu dari sosmed. Jadi ya sebaiknya sih jangan terlalu berlebihan seperti itu. Kan dari sekolah juga ada keringanan juga kan ya. Jadi ya biasa aja lah. Kan juga banyak yang kayak gitu, nggak usah terlalu berlebihan. Kalau tentang tugas yang lebih banyak itu pasti karena
kegiatan kalau saat tatap muka, guru pasti ada jam untuk menerangkan mata pelajaran. Nah, itu jam menerangkannya itu diganti dengan tugas-tugas. Jadi siswa itu memiliki tugas yang lebih banyak daripada ketika siswa itu tatap muka. Dan karena kita belajar dari rumah, pasti guru-guru itu mikirnya 1 hari full itu kita pasti di rumah. Dan jadinya kayak tugas-tugas itu punya deadline yang ya hari itu juga, malam itu juga harus sudah selesai, tanpa mempertimbangkan bahwa siswa pasti mempunyai kegiatan yang lain seperti ya bermain ataupun melakukan hal yang lain. Kalau tugas numpuk itu wajar, tapi kalau di sekolahku tugas jarang, paling disuruh buka grup untuk absen. Jarang ada tugas, tergantung dianya caranya nyelesain gimana. Kalau sekiranya udah males buat ngerjain tugas ya cari pelampiasan, dolan. Kurang bimbingan orang tua itu, Mas. Oh, pinter-pinteran nih dianya, Mas. Pokok bisa membagi waktu. Kalau sajake malas rasa-rasen gabut ya wis dolan apa nyapu turu kek, lek iso turu, lek ora iso turu ya refreshing. Sebenarnya tujuan dari daring itu kan memanfaatkan waktu di rumah, ya. Namun demikian, kalau satu level, maksudnya kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu kalau dikumpulkan itu kan ada 13 mapel, kurang lebih ada 13 mapel. Nah, kalau dari 13 mapel itu masing-masing guru memberikan tugas dan cenderung tugasnya itu sering misalkan hari ini diberi tugas, nanti jam berapa dikasih waktu sekitar 3 atau 4 jam itu harus terkumpul. Nah, kalau satu hari itu ada 4 mapel atau 3 mapel, kan anak ternyata lebih terbebani seperti itu, ya. Jadi itu. Walaupun tidak semua guru langsung berikan tugas berat sih, enggak ya. Tetapi anak-anak itu ternyata lebih senang kalau tatap muka langsung, ya. Dengan tugas yang tidak terlalu banyak, ya. Kalau yang daring itu memang walaupun tugasnya tidak banyak, tetapi karena mapelnya banyak, ya jadi banyak tugas itu, gitu. Wah, ini menurut saya sih yang harus diberesin bukan anaknya, Mbak. Orang tuanya itu kemana aja sih, begitu kan? Sorry itu saya ini mungkin agak membuat tidak nyaman dengan orang tua, tetapi bagi saya sebelum kita membahas tentang bagaimana kondisi anak, yang harus dibereskan itu sebenarnya orang tuanya. Kalau orang tuanya beres, di rumahnya beres, di dalam rumahnya itu banyak sekali kebahagiaan, dalam kondisi serumit apapun, anak-anak akan happy. Jadi sebenarnya kenapa itu terjadi bunuh diri? Karena ada kehabisan kondisi surga di dalam dirinya sendiri, begitu. Nah, di sini peluang dari orang tua untuk menciptakan bahwa belajar itu menyenangkan loh, begitu kan? Nah, anak itu kan mesti ikut yang ada di rumah, benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau misalnya belajar diintimidasi, udahlah. Kalaupun tidak bunuh diri, anak itu akan terjadi semacam ya udah jenuh, udah nggak mau belajar lagi. Jadi belajar ini penuh trauma. Mentok-mentok malas gitu. Mentok-mentok malas itu bagian dari trauma. Ya, nah, jadi refleksi dari malas dari trauma adalah bisa malas, bisa apatis, atau juga mungkin dia tidak respect dengan guru. Gitu. Dan itu banyak kan? Karena tidak happy dalam kondisi belajar. Gitu. Menurut saya anak-anak itu jadi lebih mandiri kalau ngerjakan tugas ya. Kalau di sekolah mungkin bisa kerjasama dengan teman, tapi di rumah dituntut mereka bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Ya itu menurut saya. Tentu saja kan banyak keluhan-keluhan juga, tapi kembali lagi ya, karena ini situasi yang tidak kita inginkan, tapi harus kita lewati. Mengeluh boleh, tapi harus bijaksana juga, karena kesempatan ini jangan dipikir ini suasana yang berat atau suasana yang
membuat kita tertekan. Jalani dengan happy karena belum tentu besok saya sebagai ibu, sebagai orang tua dikasih kesempatan Tuhan untuk lebih dekat dengan anak. Kalau kita sudah berkomitmen sebagai ibu, sebagai orang tua, juga tentunya kita harus siap untuk menghadapi anak-anak. Dengan segala keluhannya kita harus membuatnya tetap nyaman. Walaupun mengeluh tapi tidak sampai mereka itu tertekan. Begitu. Jadi tidak membuat suasana yang jadinya harusnya capek, harusnya bagaimana kita orang tua mengemas keluhan itu menjadi sukacita. Sekali lagi, di satu sisi semua Bapak Ibu guru itu ingin menyampaikan materi seolah-olah seperti pada saat tatap muka. Namun demikian, kenyataannya ada beberapa anak yang merasa lebih berat karena sekali lagi tugas yang sedikit tetapi sering membuat mereka merasa lebih capek. Dan kadang kami itu memberikan tugas itu kadang ngenyang dulu ya. Artinya kalau saya pribadi, misalkan anak-anak besok bagaimana kalau kita besok ulangan harian materi bla bla bla. Nah, tolong kalian diskusikan di grup yang tanpa guru. Kita besok senyaman mungkin kalian itu pengen jam berapa. Nah, ternyata anak-anak itu ada yang pengen karena ada yang les dan sebagainya, pengen yang dimulai jam 7:30 malam. Nah, ketika kami memberikan ulangan jam segitu, ternyata ada orang tua yang bilang, waduh, di Semanta itu loh kok memberikan tugasnya kok luar biasa ya, malam-malam anak kami kok masih ada yang ulangan. Padahal itu tujuan kami adalah supaya semua bisa mengikuti dengan baik dan sudah nyang-nyangan tadi, sudah ada perjanjian. Tetapi kami juga memaklumi sih yang namanya orang tua itu kadang juga kalau melihat anaknya, aduh waktunya anak saya istirahat kok sih garap tugas ya dan sebagainya itu. Tapi banyak juga orang tua yang paham bahwa pembelajaran daring itu memang seperti itu adanya. Artinya semuanya bertujuan untuk ke hal yang positif supaya anak-anak tetap bisa menerima materi pelajaran dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya tergantung lagi-lagi orang tuanya juga kan, karena dia itu buka gadget itu kan nggak mungkin di warung atau di kafe. Loh, kafe aja sekarang dibatasi kan begitu. Belajarnya di mana? Di rumah. Jadi sebenarnya ini menjadi PR besar bagi orang tua begitu kan. Dan ini sekaligus menjelaskan betapa kemudian seorang ayah itu harus kembali ke rumah untuk menciptakan kedisiplinan gitu kan, tetapi kedisiplinan dengan penuh kebahagiaan, bukan intimidasi begitu kan. Nah, jadi teman-teman semuanya ada masalah di mana kemudian dengan dalih bahwa anak harus ikut teknologi, harus up to date terhadap zaman dan lain sebagainya, akhirnya terjadi semacam kebablasan begitu kan. Padahal sebenarnya apakah anak butuh Facebook? Enggak juga, enggak butuh-butuh banget juga sih. Apakah butuh Instagram? Enggak juga sih, enggak butuh-butuh juga sih, biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, tinggal sebenarnya mungkin masalahnya adalah orang tua tuh bingung. Ini kalau di rumah terus ngapain aja gitu kan. Jadi kan PR-nya sebenarnya ujungnya pada orang tua kan. Nah, akhirnya kemudian menjadi obrolan juga, guyonan juga nih. Kan dulu guru itu salah dikit dilaporkan ke polisi, ya kan ya, gitu. Ada salah dikit kemudian dilaporkan pada pihak berwajib. Nah, guru ini kemudian sekarang ngonyoh, sampean praktekno dewe, piye ngajar itu sesusah apa, begitu kan. Nah, sekarang hari ini kan akhirnya siapa? Sebagai kesempatan ya online itu. Ya sebenarnya sebagai kesempatan bahwa orang tua pun juga harus belajar mengajar juga, begitu kan. Saya sangat setuju apabila sekolah dibuka kembali, artinya tatap muka langsung di seluruh elemen pendidikan, baik dari TK, kemudian SD, SMP. Walaupun di SMA dan SMK ini sudah memulai dahulu ya. Kalau di Kabupaten Blitar sepertinya yang
sekolah swasta ini malah mampu mengkondisikan hal itu. Mungkin karena tidak ada artinya aturan dari pemerintah yang harus dipenuhi secara mutlak ya. Tetapi semua sekolah saya kira pasti mematuhi prokes yang ada ya. Mungkin kalau tingkat SD takutnya nanti ada kekhawatiran kalau tidak didampingi secara langsung itu anak-anak belum bisa menjaga jarak dengan baik, belum bisa menjaga prokes dengan baik, mungkin itu. Sementara kalau untuk SMP dan SMA sebenarnya anaknya kan sudah paham bagaimana menjaga prokes dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, kalau secara real, kalau diwawancarai pun mereka pada umumnya mesti memilih atau lebih memilih pembelajaran tatap muka secara langsung daripada daring. Karena di daring pun ternyata untuk orang tua banyak yang menjadi lebih berat tugasnya ya, terutama untuk adik-adik yang SD itu banyak kan yang tugasnya, kalau SD itu malah tugasnya hari itu juga dikumpulkan, sore harus setar video, misalkan video sholat lah, video membantu orang tua dan sebagainya. Belum juga ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu membuat orang tuanya itu karena takut kalau anaknya nggak bisa mengerjakan, akhirnya kan dipandu orang tuanya. Nah, pada saat dipandu itu ternyata model pembelajarannya nggak sama dengan gurunya, akhirnya kan sering berantem. Loh, mama gini, kata guru saya begini, mama kok gini. Nah, akhirnya orang tua menjadi, wih, lebih berat ya. Nah, kalau sudah paham seperti itu, bisa dipahami bahwa guru itu belum bisa diganti kehadirannya dengan apapun. Menurut saya seperti itu. Jadi ya, menurut saya mungkin kalau sekolah belum masuk itu ada pertimbangan sendiri. Mungkin ya karena mereka banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena virusnya tidak kelihatan. Jadi masih berisiko mungkin kalau anak-anak itu harus masuk sekolah sekarang, terutama untuk yang SD. Kumpul dengan teman wis ndak ingat, terus kangen gitu. Wes ya, itu nanti efek kedepannya kita nggak tahu. Harapan saya anak-anak tetap bisa masuk sekolah seperti biasa. Nah, tapi kembali lagi sebagai orang tua saya juga ikut aturan pemerintah saja bagaimana baiknya. Kalau memang harus anak-anak itu depending untuk masuk sekolah, intinya masih harus belajar di rumah. Kami sebagai orang tua pun juga siap melayani anak-anak, memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kalaupun nantinya sekolah harus dibuka, saya lebih senang lagi karena tugas sebagai orang tua juga sedikit berkurang. Juga tentunya ilmu yang didapat anak-anak kalau lewat gurunya kan lebih paham ya daripada sama orang tua. Kadang-kadang ada sisi ngamuknya ya, ada darah tinggi, stres gitu orang tua. Maklum juga dengan banyak anak ya, mulai SD, SMP, SMA. Jadi kalau satunya belum selesai, satunya ayo mah cepetan, otomatis orang tua itu stres, belum lagi mikir kerjaan. Kalau sekolah sudah dibuka, saya sangat mendukung sekali dan saya siap. Maksudnya anak-anak harus masuk sekolah ataupun di rumah, saya tetap siap. Nah, ini PR juga, karena dulu itu wah luar biasa, guru itu salah dikit, hanya kesalahan yang mungkin tidak perlu diperpanjang, akhirnya dibereskan, harus di BAP, kan kasihan sekali. Nah, sekarang silahkan Anda praktik di rumah Anda gitu. Sebenarnya psikologis itu bukan dikaitkan dengan berat ataupun gampangnya tantangan di luar, begitu ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang tua menciptakan rasa bahagia dalam kondisi hari ini, gitu kan. Jadi anak itu kalau sudah happy nih, itu dia akan melakukan apapun, begitu kan. Kayak kadang-kadang begini, kita pernah nggak melihat bahwa ada seorang anak kecil kalau olahraga itu lupa waktu. Padahal disengaja itu tenaganya nggak mungkin ngangkat, begitu kan. Dia misalnya sepak bola gitu kan, kadang-kadang sampai maghrib loh, sampai adzan maghrib nggak sepak bola, begitu kan. Nah, kenapa begitu? Karena dia happy dengan itu. Nah, teman-teman semuanya,
sebenarnya gangguan psikologis itu bukan disebabkan karena sekolahnya. Sorry ya, saya bukan membela pemerintah gitu, bukan membela sekolah juga begitu kan. Tetapi ini kita bisa diskusi lebih banyak. Tetapi menurut saya adalah penting bagi orang tua untuk memasukkan unsur bahagia dalam proses pembelajaran. Dan ini kemudian menjadi pemikiran tersendiri, gimana caranya membangun bahagia. Karena kenapa? Karena ketika mohon maaf, ini banyak orang tua di Facebook, coba deh yang anaknya yang orang tua yang punya anak gitu kan, curhatnya begini, bahkan anak guru sendiri nih ngajari anak orang lain, aku iso sabar, tapi ngajari anakku dewe, aku wes ngamuan begitu. Nah, teman-teman semuanya, ini penting begitu kan, penting untuk memasukkan unsur happy. Caranya bagaimana? Banyak saya kira. Intinya, apakah kemudian kita membuat kita ngeteh dulu bersama anak-anak atau menciptakan ruang belajar seperti halnya ruang ngobrol yang ada di sini. Jadi ciptakan di rumah ini suasana belajar yang asik. Apakah kemudian nanti semrawut? Ya, pasti akan semrawut begitu kan. Apalagi saya punya anak bayi begitu kan. Tembok itu hampir tidak ada yang bersih begitu kan. Saya mau selfie di belakang tembok yang bersih itu juga nggak ada begitu ya. Tetapi bagi saya kebahagiaan itu nggak bisa tidak bisa kemudian dinilai dengan kerapian. Sangat mungkin kekacauan kalau itu bikin happy, kesemrawutan kalau itu bikin happy, no problem. Karena someday dia akan memahami bahwa belajar itu sangat bahagia sekali begitu. Karena tidak ada trauma lagi kan, begitu. Begitu. Oke, berarti secara garis besar peran orang tua itu sangat dibutuhkan ya. Bahkan dalam kondisi normal pun orang tua itu dibutuhkan, Mbak. Begitu, dalam kondisi normal pun begitu ya. Jadi coba deh dicek banyak orang-orang yang ketika SMP dia sekolah di SD yang mohon maaf favoritnya luar biasa, prestasinya juga luar biasa, nilainya bagus-bagus semuanya. Tapi kemudian ketika keluar dari SD dan masuk ke SMP, kenapa nilainya menjadi jebloknya luar biasa, malas belajar? Karena ada kondisi yang tidak happy saat itu. Namanya mungkin semacam overtraining ya kalau olahraga itu. Olahraga itu di mana dia terlalu di drill sehingga kemudian menciptakan aku belajar tuh happy begitu kan. Begitu. Mumpung kalau masih kecil dia masih menghormati orang tua ya. Masih takut sama guru. Tetapi ketika SMP rasa takut itu sudah tidak ada. Begitu kan. Nah, tetapi jejak-jejak emosi masa lalu yang tidak enak dengan belajar itu masih tersisa. Efeknya bagaimana? Sorry to say, aku udah jenuh belajar. Aku sudah capek belajar. Gitu kan. Nah, penting untuk menyisipkan rasa happy di dalam belajar, dalam kondisi apapun dan dalam prestasi apapun. Sorry, ini harus saya sampaikan ya. Prestasi apapun, sejelek apapun prestasi anak, tetap jangan sampai merenggut rasa bahagia dalam belajar. Ya, pokoknya gini aja pertama hindari kata-kata intimidatif. Jadi terima anak apa adanya. Wis percaya dulu. Terima dulu. Gak nerimo ya, meskipun dia berprestasi, tetap Anda akan mengintimidasi dia. Teknik bagaimana bisa menerima dia adalah dengan menerima diri sendiri. Kan sebenarnya mohon maaf, kekacauan di luar, anak malas belajar, ya kan? Anak juga mulai melawan. Itu bagian daripada refleksi kekacauan yang ada di dalam. Paham enggak? Jadi kalau di dalam dirinya tidak stabil, dalam dirinya nggak asik, dia tidak menerima dirinya, dia banyak komplain, banyak curhat dan lain sebagainya. Ketika di dalam dirinya itu negatif, maka proyeksi keluar pun akan negatif. Berupa apa? Anak mulai melawan, anak malas belajar, atau juga apapun itu, sehingga karena emosi negatif akan menarik kejadian-kejadian negatif. Jadi hal yang pertama adalah bukan memikirkan bagaimana si anak, tetapi bereskan dirinya sendiri dulu, orang tua itu. Nah, setelah beres, anak itu gampang kok ditata itu. Anak itu gampang ditata itu. Yang susah itu kan menata diri sendiri. Jadi sebenarnya saya tidak membahas tentang bagaimana caranya untuk anak, bukan. Tetapi yang paling penting adalah bereskan dulu di dalam, nanti di luar itu akan beres dengan sendirinya, begitu kan. Selama ini kan kita melihat, wah anak susah belajar. Kata siapa? Begitu kan. Buktinya kalau dia kursus atau apa ya? Bimbel buktinya dia belajar mau tuh. Begitu kan. Dan baik-baik saja kok, begitu kan. Kalau begitu yang bermasalah siapa? Kan orang tuanya juga, begitu kan. Masuk.
Yes, begitu. Jadi teman-teman semuanya, sore itu anak saya juga tidak semuanya dia berprestasi. Begitu. Ada beberapa mata pelajaran yang berprestasi karena kebetulan anak saya juga suka seni. Dia belajar gambar itu bagus sekali. Tetapi untuk pelajaran-pelajaran yang lain memang agak jebol. Tetapi bagi saya, nak, apapun kondisi kamu, I love you. Nak, apapun kondisi kamu, aku sayang tetap sama kamu. Apapun kondisi kamu, aku tetap nerimo kamu. Nah, kamu kemudian tidak bisa matematika, ayo kita bareng-bareng belajar. Kamu pasti someday bisa kok, begitu kan? Kayak gitu. Coba bandingkan dengan kemudian dengan orang-orang yang ngono ae ra iso. Ya kan? Sebenarnya nah, begitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita refleksi ke dalam ada persoalan dalam cinta. Jadi tangki cinta, tahu tangki cinta ya? Orang yang kalau dalam dirinya sendiri itu sudah penuh dengan cinta, maka refleksi keluar pun juga cinta. Begitu kan? Jadi saya bilang kepada anak saya itu, Dok, sampean apapun kondisi sampean, aku nerimo kok kamu apa adanya. Gitu. Meskipun itu mungkin tidak disampaikan, tapi dalam hati saya, ketika dia pulang dari les-lesan gitu atau dari pengajian, saya pastikan bahwa saya menyambut dia. Wah, cahayo kesawanang sregep begitu kan. Saya nggak mengatakan bahwa wah piye nilaimu, enggak. Aku bilang, aku sregep, aku senang kamu sregep. Aku senang kamu semangat belajar. Adapun nanti hasilnya, sudahlah. Kita tidak memikirkan hasil. Karena hasil itu bagian daripada jatah Allah. Itu kan kerjaan Allah kan? Kerjaan Tuhan kita hasil itu. Nah, salah satu kehancuran manusia kehancuran kita dimulai ketika kita mulai mengambil jatah kerjaan Tuhan. Jadi begini, adik-adik semuanya. Jadi, pertama, kamu harus menerima dengan keadaan ini. Terima, happy, gitu aja. Terima, jalani dengan bahagia. Terima, jalani dengan bahagia. Urusan nilaimu jeblok kayak, nilaimu kemudian amburadul kayak wis toh. Udah usah dipikir, sekarang pokoknya terima dulu, aku bahagia dan belajar, aku bahagia ditakdirkan. Kemudian sorry itu saya mungkin ada orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi dia harus bekerja dan saat yang sama juga dia harus belajar. Terima takdir ini karena itu bagian daripada jatah takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Gitu kan? Ketika kita sudah menerima dengan apa adanya, teman-teman semuanya, maka semua solusi itu akan berhamburan datang kepada kita. Karena dalam diri kita sudah beres. Dalam diri kita itu sudah tanda kutip sudah tidak ada lagi gerundel-gerundelan. Jadi gini, semua masalah itu datang berulang-ulang ketika dia sudah tidak menerima dengan apa yang dia alami. Percaya deh, sampean misalnya disenggol karo koncone sampean, gak terima. Tunggu saja besok apa lusa, ono sing nyenggol maneh. Itu kehidupan memang, itu algoritma. Contoh misalnya sampai di Facebook dulu cari misalnya Hot Wheels misalnya ya, atau kamera. Ya kan, sampai ngetik di Facebook. Apa yang terjadi besok? Tulisnya muncul mana? Iklan akan datang, kamera Hot Wheels akan datang dan lain sebagainya. Itu algoritma Facebook. Algoritma kehidupan, ketika kita tidak nerima dengan apapun yang dialami oleh kita, maka musibah itu akan datang berulang-ulang sampai pada titik di mana terkapar nggak bisa apa-apa baru nerimo. Padahal sebenarnya kita nggak perlu sampai terkapar juga. Kalau baru kejadian itu kemudian diterima, ya udah datang solusi. Nah, termasuk anak-anak yang mengalami itu udah terima, nikmati prosesnya, udahlah solusi mah sebentar lagi datang, santai saja begitu kan. Jadi kesulitan jangan sampai mengganggu surga di dalam diri kita. Jangan sampai mengganggu happiness kita gitu. Oke, kawan-kawan semuanya jangan lupa ya, ini like, komen, dan subscribe di Ruang Ngobrol. Ini kreasi anak-anak muda yang luar biasa. Dan ini ayo kita dukung produk-produk anak lokal, orang lokal. Dan ini selalu luar biasa konten-kontennya. Pemirsa semua, jangan lupa like, subscribe, share, and comment di Ruang Ngobrol. Oke, buat teman-temanku yang lagi daring maupun yang sudah mulai masuk normal, semangat ya sekolahnya. Buat kamu yang lagi nonton video ini karena ada saya, jangan lupa tinggalkan tombol jempolnya, tombol lonceng jangan lupa dinyalakan, dan selalu tonton terus Ruang Ngobrol karena di sini nggak cuma tentang edukasi dikit-dikit, karena kamu bisa mendapatkan ilmu yang kadang tidak kamu peroleh di sekolah. Mantap. Jangan lupa subscribe, comment, and like Ruang Ngobrol. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Ruang Ngobrol.